Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar generasi hebat? Semoga yang sekarang sedang belajar dari rumah masih tetap semangat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang ragam permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Dalam memecahkan berbagai permasalahan, ilmuwan menggunakan metode yang sistematis dan logis yang disebut dengan metode ilmiah. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang metode ilmiah yang meliputi langkah-langkah ilmiah, laporan ilmiah, dan sikap ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah ilmiah. Apa saja langkah-langkah metode ilmiah itu? Yang pertama, menemukan masalah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, sedapat mungkin kita menghindari masalah, atau kalau bisa hidup kita ini tidak ada masalah. Tapi itu pasti tidak mungkin ya. Namun sebagai langkah awal metode ilmiah, kita harus menemukan dan merumuskan masalah. Agar dapat menemukan masalah yang menarik untuk diteliti, maka kita harus peduli dengan keadaan dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Yang pasti tentu kita harus tahu apa itu masalah. Ada yang tahu apa itu masalah? Ya, masalah adalah sesuatu kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Contoh masalah biologi yang terjadi pada para petani misalnya. Apa saja masalah yang dihadapi para petani? Contohnya adalah hasil panen sedikit, pertumbuhan tanamannya lambat, atau tanamannya terserang hama. Setelah menemukan masalah, maka masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang ringkas dan jelas. Kita gunakanlah kalimat tanya yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Contoh rumusan masalahnya, bagaimanakah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman sawi? Contoh lainnya, apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi? Ini adalah contoh rumusan masalah yang dihadapi oleh para petani sayur sawi. Contoh lain, bagaimanakah pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bayam? Atau bisa juga, apakah pemberian pupuk kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam? Nah, itu adalah contoh-contoh perumusan masalah yang dihadapi oleh para petani sayur. Dalam merumuskan masalah, kita harus memperhatikan objek serta hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Dari contoh tadi, dapat kita ketahui bahwa objek penelitian kita adalah tanaman sawi atau tanaman bayam. Sedangkan variabel bebasnya adalah untuk petani sawi tadi, variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Atau untuk percobaan bayam, variabel bebasnya adalah pupuk kompos. Sedangkan variabel terikat, untuk percobaan pertama, pertumbuhan tanaman sawi. Atau untuk percobaan kedua, pertumbuhan tanaman bayam. Sebelum kita lanjutkan ke langkah ilmiah berikutnya, kita pelajari dulu apa itu variabel. Dalam percobaan terdapat dua perangkat percobaan, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberi perlakuan, yang berfungsi sebagai pembanding. Sedangkan kelompok percobaan atau kelompok eksperimen merupakan perangkat percobaan yang diberi perlakuan tertentu. Perlakuan tersebut bervariasi sehingga disebut dengan variabel. Variabel dibedakan menjadi 4. Ada variabel kontrol, yaitu perlakuan yang sama pada semua percobaan. Yang kedua ada variabel bebas, yaitu perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Contohnya tadi cahaya matahari, intensitas cahaya matahari, dan juga pupuk kompos. Itu contoh variabel bebasnya. Kita bebas menentukan
intensitas cahaya mataharinya. Mungkin kita buat perlakuannya pada beberapa tanaman dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Satunya di tempat terbuka yang terkena cahaya matahari langsung, satunya di tempat yang teduh, atau satunya di tempat yang benar-benar gelap. Itu contoh variabel bebas. Sedangkan pada percobaan pupuk kompos tadi, contohnya variabel bebasnya adalah tanaman A kita beri konsentrasi 50%. Tanaman B kita beri pupuk kompos dengan konsentrasi 30%. Tanaman C kita beri pupuk kompos dengan konsentrasi 5%. Itu contoh-contoh variabel bebas. Sedangkan variabel terikat adalah hasil dari perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Hasil dari perlakuan. Jadi contoh percobaan kita tadi adalah kecepatan pertumbuhan tanaman, baik bayam maupun tanaman sawi. Selanjutnya adalah variabel pengganggu, yaitu variabel yang tidak dikehendaki tetapi dapat mempengaruhi hasil dari percobaan yang kita lakukan. Langkah selanjutnya, mengumpulkan informasi. Setelah masalah ditemukan dan dirumuskan, maka kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Dapat dilakukan dengan studi literatur atau kajian kepustakaan. Kita baca jurnal-jurnal hasil penelitian orang lain terkait masalah yang akan kita teliti, atau bisa juga dengan melalui observasi, pengamatan langsung, atau wawancara terhadap tenaga-tenaga ahli. Jika informasi dan data-data pendukung yang kita kumpulkan sudah kita dapatkan, selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan teori atau kerangka berpikir. Selanjutnya, langkah yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui percobaan atau eksperimen. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, H0, yaitu dugaan yang menyatakan tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh, cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap tanaman sawi. Sedangkan hipotesis kerja atau H1, yaitu dugaan yang menyatakan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya, cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi, atau pupuk kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian atau eksperimen yang merupakan pengujian dari hipotesis. Pada tahap ini, kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu dengan membuat rancangan seperti apa model percobaan yang akan kita lakukan. Kita tentukanlah alat dan bahan, bagaimana cara kerjanya, waktu dan tempat percobaan, kemudian penjabaran variabel-variabelnya, dan uji coba model percobaan untuk menghindari terjadinya kegagalan pada percobaan yang sebenarnya. Setelah itu barulah kita lanjutkan dengan percobaan. Selanjutnya, mengolah hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan atau analisis data. Setelah selesai melakukan percobaan, data yang diperoleh dianalisis. Data yang kita analisis tadi kita pakai untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari hipotesis yang sudah kita ajukan tadi, apakah diterima atau ditolak berdasarkan hasil dari yang sudah kita dapatkan selama percobaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengomunikasikan hasil penelitian kita kepada khalayak. Jadi hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan tadi
kita publikasikan, bisa melalui laporan ilmiah atau forum-forum diskusi dan juga seminar-seminar. Mengenai sistematika laporan ilmiah akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.